Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Kepada yang terhormat Ibu Nurma Izati, MPD, selaku dosen mata kuliah Geometri Ruang, dan kepada teman-teman Tadris Matematika 4A yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi Prisma. Sebelum kita ke materi, perkenalkan anggota dari kelompok 7 yang pertama yaitu Siti Musyarofah dengan NIM 19081050117, dan yang kedua yaitu saya sendiri Sohifah dengan NIM 19081050023, dan yang terakhir yaitu Inka Hakimah dengan NIM 19081050029. Baik, pokok pembahasan yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama pengertian prisma, yang kedua sifat-sifat prisma, yang ketiga jenis-jenis prisma, yang keempat unsur-unsur prisma, yang kelima jaring-jaring prisma, yang keenam luas permukaan prisma, yang ketujuh volume prisma, kemudian yang terakhir yaitu melukis prisma. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Pembahasan pertama yaitu pengertian prisma. Prisma adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup identik berbentuk segi N dan sisi-sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Dengan kata lain, prisma adalah bangun ruang yang mempunyai penampang melintang yang selalu sama dalam bentuk dan ukuran. Prisma segi N memiliki N tambah 2 sisi, 2N titik sudut, dan 3N rusuk. Prisma dengan alas dan tutup berbentuk persegi disebut balok, sedangkan prisma dengan alas dan tutup berbentuk lingkaran disebut tabung. Pengertian lain prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang segi banyak atau segi N yang sejajar dan kongruen serta bidang-bidang tegak dan yang menghubungkan bidang segi banyak tersebut. Prisma merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang yang berhadapan, yang sama dan sebangun atau kongruen dan sejajar, serta bidang-bidang lain yang berpotongan menurut rusuk-rusuk yang sejajar. Dua bidang sejajar tersebut dinamakan bidang alas dan bidang atas. Bidang-bidang lainnya disebut bidang tegak. Sedangkan jarak antara kedua bidang atau bidang alas dan bidang atas prisma tersebut disebut tinggi prisma. Prisma diberi nama berdasarkan bentuk segi N pada bidang atas dan bidang alasnya. Prisma segi N adalah prisma yang sisi alasnya berbentuk segi N. Jadi, prisma segitiga adalah prisma yang sisi alas dan sisi atasnya berbentuk segitiga. Dapat dilihat pada gambar. Materi selanjutnya yaitu sifat-sifat prisma. Prisma memiliki 4 sifat. Yang pertama, prisma memiliki bentuk alas dan atap yang kongruen atau sama dan sebangun. Yang kedua, setiap sisi bagian samping prisma berbentuk persegi panjang. Yang ketiga, prisma memiliki rusuk yang tegak dan ada pula yang tidak tegak. Yang keempat, setiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis prisma. Ada banyak jenis prisma, antara lain prisma segitiga, prisma segi 5, prisma segi 6, prisma trapesium, prisma belah ketupat, dan lain sebagainya. Berikut beberapa macam prisma berdasarkan alas dan tutupnya. Yang pertama yaitu prisma segitiga. Prisma segitiga adalah jenis prisma yang memiliki bentuk alas dan
tutup berbentuk segitiga, serta memiliki selimut berbentuk persegi panjang. Sifat-sifat prisma segitiga diantaranya: 1. Memiliki 5 sisi, yaitu 3 sisi samping berbentuk persegi panjang dan 2 sisi alas dan atap berbentuk segitiga. Yang kedua, memiliki 6 titik sudut. Yang ketiga, memiliki 9 rusuk dengan 3 rusuk tegak. Yang kedua yaitu prisma segi empat. Prisma segi empat adalah jenis prisma yang memiliki alas dan penutup dengan berbentuk segi empat, serta selimut sisi samping berbentuk persegi panjang. Prisma ini juga bisa dalam bentuk kubus. Sifat-sifat prisma segi empat diantaranya: 1. Memiliki 6 sisi, 4 sisi samping berbentuk persegi panjang, dan 2 sisi alas dan atap berbentuk segi empat. Yang kedua, memiliki 8 buah titik sudut. Yang ketiga, memiliki 12 buah rusuk. 4 diantaranya merupakan rusuk tegak. Yang ketiga yaitu prisma segi lima. Prisma segi lima adalah jenis prisma yang memiliki atap dan alas berbentuk segi lima dan sisi samping berbentuk persegi panjang. Sifat-sifat prisma segi lima diantaranya yaitu: 1. Memiliki 7 sisi, 5 sisi samping berbentuk persegi panjang, dan 2 sisi alas dan atap berbentuk segi lima. Yang kedua, memiliki 10 buah titik sudut. Yang ketiga, memiliki 15 rusuk dengan 5 rusuk diantaranya merupakan rusuk tegak. Yang keenam yaitu yang keempat yaitu prisma segi enam. Prisma segi enam adalah jenis prisma yang memiliki bentuk segi enam pada bagian alas dan atap, juga memiliki selimut berbentuk persegi panjang di sisi-sisi sampingnya. Sifat-sifat prisma segi enam diantaranya yaitu: 1. Mempunyai 18 rusuk dengan 6 rusuk diantaranya merupakan rusuk tegak. Yang kedua, mempunyai 12 titik sudut. Yang ketiga, mempunyai 8 sisi. 6 sisi berada di samping berbentuk persegi panjang dan 2 sisi di alas dan atap berbentuk segi enam. Materi selanjutnya yaitu unsur-unsur prisma. Setiap prisma memiliki unsur-unsur yang berbeda. Namun, pada prisma segitiga, segi empat, segi lima tidak mempunyai diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Pada prisma segi enam, unsur-unsur dari prisma segi enam tersebut diantaranya: 1. Sisi atau bidang, 2. Rusuk, 3. Titik sudut, 4. Diagonal bidang, 5. Bidang diagonal, dan 6. Diagonal ruang. Yang pertama, sisi atau bidang. Prisma segi enam memiliki 8 sisi atau bidang. Berdasarkan gambar yang merupakan sisi atau bidang prisma segi enam, diantaranya sisi alas yaitu AB titik bidang, sisi ABC DEF, sisi atas GHIJK, sisi depan BCIH, sisi belakang FEKL, sisi depan kanan ABHG, sisi belakang kanan AFLG, sisi depan kiri CDJI, sisi belakang kiri DEKJ. Yang kedua, rusuk. Prisma segi 6 memiliki 18 rusuk, 6 diantaranya rusuk tegak. Berdasarkan gambar yang merupakan rusuk yaitu AB, BC, CD, DE, EF, FH, FA, GH, HI, IJ, JK, KL, LG. Rusuk tegaknya yaitu AG, BH, CI, DJ, EK, dan FL. Yang ketiga yaitu titik sudut. Prisma segi 6 memiliki 12 titik sudut, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, dan L.
Yang keempat, diagonal bidang. Berdasarkan gambar, segi 6 memiliki 16 diagonal bidang atau diagonal sisi. Perhatikan pada gambar yang merupakan diagonal bidang diantaranya BG, CJ, BI, AH, HC, ID, DK, CE, KF, LE, LA, GF, HK, IL, BE, dan CF. Yang kelima yaitu bidang diagonal. Berdasarkan gambar yang merupakan bidang diagonal diantaranya BFKI, ECHL, KLBC, HIEF, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu diagonal ruang. Berdasarkan gambar, ada 36 diagonal ruang, diantaranya AI, AC, AK, BC, BK, BL, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya yaitu materi kelima, jaring-jaring prisma. Jaring-jaring prisma merupakan pembelahan bangun prisma yang berkaitan, sehingga jika digabungkan akan menjadi sebuah bangun prisma. Bisa dilihat ada jaring-jaring prisma segitiga dengan alas dan tutup berbentuk segitiga dan 3 bangun berbentuk persegi yang tegak lurus dengan alas dan tutup. Kemudian yang kedua ada prisma segi 4. Di situ bisa dilihat jaring-jaringnya dengan alas dan tutup berbentuk segi 4. Selanjutnya jaring-jaring prisma segi 5 bisa dilihat pada gambar dengan alas dan tutup berbentuk segi 5. Kemudian yang keempat prisma segi 6 dengan jaring-jaring bisa dilihat di gambar. Ada jaring-jaring dengan alas dan tutup berbentuk segi 6 beraturan. Baik, selanjutnya materi ke-6 yaitu luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma merupakan jumlah dari luas tiap bidang yang ada pada prisma itu. Nah, di sini luas permukaan prisma bisa ditentukan dengan menggunakan jaring-jaring prisma. Kita lihat gambar jaring-jaring prisma. Di sini ada gambar jaring-jaring prisma segitiga. Nah, kita tentukan luas permukaannya dengan menghitung luas segitiga ABC ditambah luas segitiga DEF ditambah luas bidang EDAB ditambah luas DFCA dan ditambah luas FEBC. Sehingga luas permukaan sama dengan 2 kali luas segitiga ABC atau luas alas ditambah jumlah luas bidang tegak. Nah, dengan begitu, rumus untuk menghitung luas permukaan pada prisma secara umum adalah luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal terkait luas permukaan prisma. Di sini sudah ada soal. Sebuah prisma segitiga siku-siku mempunyai tinggi 10 cm, panjang sisi alasnya adalah 3 cm, sisi tinggi 4 cm, dan sisi miringnya 5 cm. Hitunglah berapa luas permukaan prisma segitiga siku-siku tersebut. Baik, kita akan menyelesaikan soal tersebut. Diketahui tinggi prismanya 10 cm dengan sisi segitiga masing-masing 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Kita akan mencari luas permukaan dari prisma segitiga siku-siku tersebut dengan rumus 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Karena luas alasnya yaitu segitiga siku-siku, maka rumusnya setengah dikali alas kali tinggi segitiga. Jadi rumusnya 2 kali setengah kali alas segitiga dikali tinggi segitiga ditambah kelilingnya S1 ditambah S2 tambah S3 dikali tinggi prisma. Sehingga dapat kita hitung luasnya sama dengan 2 dikali setengah dikali 3 dikali 4 ditambah 3 ditambah 4 tambah 5 dikali 10.
Dari perhitungan tersebut, kita akan memperoleh luas permukaan prisma segitiga yaitu 132 cm3. Baik, materi selanjutnya yaitu volume prisma. Untuk menghitung volume dari sebuah prisma, kita akan menggunakan rumus volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi. Karena alas prisma berbeda-beda, maka volume untuk mencari prisma juga berbeda-beda pula, tergantung dengan bentuk alas prisma itu sendiri. Untuk prisma segitiga, maka luas alasnya diganti dengan setengah alas dikali tinggi. Untuk prisma segi empat, maka luas alasnya diganti panjang dikali lebar, dan seterusnya untuk prisma segi 5 dan prisma segi 6. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Di sini terdapat soal sebuah prisma segitiga memiliki alas dengan ukuran panjang sisinya 3 cm dan tingginya 6 cm. Tinggi dari prisma tersebut adalah 9 cm. Berapakah volume dari prisma segitiga tersebut? Kita akan menyelesaikan soal tersebut menggunakan rumus volume luas alas dikali tinggi. Nah, berhubung alasnya berbentuk segitiga, maka diganti setengah dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga. Kita akan menyelesaikannya. Volume sama dengan setengah dikali 3 dikali 6 dikali 9 sama dengan 9 dikali 9, yaitu volumenya 81 cm3. Pembahasan selanjutnya yaitu cara melukis prisma. Yang pertama dengan cara manual. Oke, sekarang kita akan mencoba menggambar prisma segi 6. Yang pertama, kita gambarkan bidang alasnya terlebih dahulu. Untuk prisma segi 6, kita beri nama ABCDEF. Kemudian garis AF, FE, dan ED digambar dengan garis putus-putus. Langkah yang kedua yaitu gambar rusuk tegak, yaitu kita beri nama AG, kemudian BH, CI, DJ, EK, dan FL dengan ukuran yang sama panjang. Dengan garis EK dan FL digambar dengan garis putus-putus. Langkah yang ketiga yaitu gambar bidang tutup, yaitu kita beri nama GHIJKL dengan cara menghubungkan titik-titik G, H, I, J, K, dan L. Cara selanjutnya yaitu melukis prisma dengan aplikasi GeoGebra. Langkah yang pertama yaitu kita buka aplikasi GeoGebra dalam 3 tampilan, yaitu Algebra, Grafik, dan 3G Grafik. Untuk menampilkan 3G Grafik, kita pilih pada menu View, kemudian kita pilih 3G Grafik. Langkah selanjutnya yaitu kita buat alas prisma. Sebelumnya kita buat 2 titik bebas terlebih dahulu. Kemudian kita buat slider. Kita beri nama slider A dengan minimal 3 karena kita akan membuat prisma dengan alas segitiga dan maksimal 8 dan dengan increment 1. Setelah itu kita ketikkan pada input bar yaitu poligon. Kita pilih poligon yang ketiga yaitu dengan point, dan number of vertices. Nah,
itu kita ubah poinnya dengan A dan B dan dengan slider A. Kemudian enter. Maka akan diperoleh alas dari prisma tersebut. Setelah itu kita klik pada menu piramid, kita pilih extrude to prism. Setelah itu kita ketik poly pada 3G grafik, maka akan tampil untuk menentukan tinggi dari prisma tersebut. Misal kita memberikan tinggi prisma yaitu 4, kemudian kita pilih OK. Pada 3G grafik sudah tampil bentuk prisma. Kan kita bisa geser slider untuk mengubah jenis prisma tersebut. Karena kita buat slider dari 3 sampai 8, maka kita dapat membuat prisma dari prisma segi 3 sampai prisma segi 8. Cara yang kedua untuk membuat prisma pada GeoGebra yaitu yang pertama kita buka GeoGebra dengan 3 tampilan. Sama seperti cara yang pertama, yaitu algebra, grafik, dan 3G grafik. Kemudian kita buat 2 titik bebas. Setelah itu kita buat slider. Kita beri nama slider A dengan minimal 3 dan maksimal kita buat 8 dan increment 1. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita buat alas dari prisma. Kita ketik pada input bar yaitu polygon. Kita pilih yang ketiga. Kita ubah poinnya menjadi poin A dan B dan slider A. Langkah selanjutnya yaitu kita langsung inputkan pada input bar. Kita ketikkan prism, kemudian pilih polygon dan height value. Nah, kita ubah polygonnya menjadi poly 1. Dan kita ubah tinggi prismanya menjadi semisal 4. Kemudian enter. Maka akan menampilkan hasil prisma pada 3G grafik. Setelah itu kita bisa geser slidernya untuk mengubah jenis prisma. Sekian pembahasan untuk cara melukis prisma dengan GeoGebra. Baik, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.